Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sekarani Pangestun Tias. Di sini saya akan mengajarkan materi matematika wajib kelas 10. Nah, materi yang saya akan ajarkan adalah sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sistem persamaan linier 3 variabel, ada yang masih ingat dulu sistem persamaan linier 2 variabel? Nah, sistem persamaan linier 2 variabel atau SPLDV itu sudah pernah kalian pelajari saat SMP kelas 3 ya. Nah, SPLTV atau sistem persamaan linier 3 variabel ini materi lanjutan dari SPLDV. Nah, manfaat mempelajari SPLTV apa sih? Nah, manfaat dari SPLTV yaitu misalkan nih, pasti kalian dalam kehidupan sehari-hari pernah membeli barang atau membeli makanan, membeli obat, kemudian yang cewek-cewek nih beli skincare gitu kan. Nah, SPLTV ini sangat berguna. Kenapa? Karena saat kalian sistem membayarnya, misalkan kalian membeli 2 barang A ditambah 3 barang B harganya sekian. Nah, harga barang A berapa sih? Harga barang B berapa? Nah, ini akan dibahas dalam sistem persamaan linier 3 variabel. Oke. Di sini kita udah punya permasalahan nih, ya. Di sebuah toko, Dini membeli 3 barang A dan 2 barang B dengan harga 39.000. Sedangkan Vita membeli 2 barang A dan 5 barang B seharga 59.000. Nia juga membeli sebuah barang A dan sebuah barang B. Berapa rupiah yang harus dibayarkan oleh Nia? Nah, dari permasalahan di atas harus kalian rubah atau diterjemahkan ke dalam kalimat matematika atau model matematika. Kemudian bisa kalian selesaikan dengan metode eliminasi substitusi. Nah, metode ini pasti udah nggak asing kan di telinga kalian? Nah, kemudian langkah pertamanya gimana cara membuat model matematikanya? Pertama, kalian buat sebuah permisalan. Misalkan barang A adalah X dan barang B kita permisalkan dengan Y. Oke. Nah, kemudian tadi di soal disebutkan Dini membeli 3 barang A dan 2 barang B dengan harga 39.000 nih. Oke. Nah, kalau kita terjemahkan tadi, barang A adalah X dan barang B adalah Y. Sehingga 3 barang A menjadi 3X, 2 barang B menjadi 2Y, seharga 39.000, maka sama dengan 39.000. Kemudian, Vita membeli 2 barang A dan 5 barang B seharga 59.000. Nah, berarti 2 barang A menjadi 2X, 5 barang B menjadi 5Y, seharga 59.000 menjadi ini 59 ya. Kita ganti. Kemudian, nah, setelah kalian membuat persamaan, nih, jadi 2 persamaan. Ini adalah persamaan 1, ya. Ini persamaan 1 dan ini menjadi persamaan 2. Nah, kemudian kalian buat nih langkah keduanya, kalian susun dulu atau sebelum langkah kedua kalian susun dulu nih. Ya, berarti persamaannya adalah menjadi 3X plus 2Y sama dengan 39.000. Ini adalah persamaan 1. 2X plus 5Y sama dengan 59.000 adalah persamaan yang kedua. Kemudian langkah keduanya yaitu menyelesaikan dari SPLDV. Ini masih SPLDV ya, karena masih 2 persamaan.
Nah, kita menggunakan metode gabungan eliminasi substitusi. Nah, kalian eliminasi persamaan 1 dengan persamaan 2. Oke, eliminasi berarti kalian harus menyamakan nih antara variabel X atau variabel Y. Nah, di sini saya ingin menyamakannya variabel X-nya, sehingga biar variabel X-nya bisa hilang. Maka, yang atas dikali 2, nih, yang bawah dikali 3. Jadi kebalikannya, kalau yang persamaan 1 3X, persamaan 2-nya 2X, maka dikalinya dibalik. Berarti persamaan 1 dikalikan dengan 2, persamaan 2 dikalikan dengan 3. Oke, 3X dikali 2 jadi 6X, ditambah 2Y kali 2 jadi 4Y. Oke, 39 dikali 2 jadi 78.000. Kemudian 2X dikali 3 jadi 6X. 5Y dikali 3 jadi 15Y. 59.000 dikali 3 menjadi 177.000. Nah, kemudian kalian kurangkan di sini. Nih, ya. Dikurangin biar nilai X-nya hilang. Jadi, nilainya ini 6X kan ini udah sama nih, biar hilang maka harus dikurangkan. Sehingga 4 dikurang 15Y adalah min 11Y. 78 dikurang 177.000 menjadi minus 99.000. Maka Y-nya adalah minus 99.000 dibagi minus 11Y. Sehingga Y-nya dapat 9.000. Kemudian, kalian substitusikan nilai Y-nya yang tadi, Y sama dengan 9.000, ke dalam persamaan. Nah, ini substitusinya kalian bebas, mau persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh. Pilih salah satu, ya. Nah, di sini saya memilih substitusinya ke persamaan 1, yaitu ke 3X plus 2Y sama dengan 39.000. Oke, maka 3X ditambah 2 dikali 9.000. Tadi Y-nya udah kita dapat 9.000, maka 2 dikali 9.000 sama dengan 39.000. Sehingga 3X ditambah 18.000 sama dengan 39.000. Sehingga 3X sama dengan 39.000 dikurang 18.000. Jadi 18.000 yang ini dipindah ruas jadi yang ini. Gitu ya. Sehingga 3X sama dengan 39 kurang 18 adalah 21.000. Sehingga X-nya adalah 7.000. 21 bagi 3 adalah 7. Oke. Nah, maka di sini diperoleh nilai X-nya adalah 7.000 dan Y-nya adalah 9.000. Maka tadi X adalah barang A, ya. Y adalah barang B, sehingga harga satu barang A adalah 7.000 dan satu barang B adalah 9.000. Oke. Nah, dari materi di atas, maka kita bisa buat nih. Jadi bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu AX plus BY plus CZ sama dengan J. Ya, ingat kalau 2 variabel berarti hanya X dan Y aja. Oke, kalau 2 variabel X dan Y. Nah, kalau 3 variabel itu X, Y, dan Z. Oke. Nah, ini adalah bentuk umum dari SPLTV. Dia punya 3 variabel dan 3 persamaan. Ya, dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L-nya adalah bilangan real. Berarti bilangan positif, negatif 1 sampai dengan 9. Oke. Kita masuk ke contoh yang pertama nih dari SPLTV. Di sini adalah Aira, Bena, dan Sila bersama-sama pergi ke toko buah. Aira membeli 2 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 1 kg anggur. Harus membayar 70.000. Kemudian, Bena membeli 1 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 2 kg anggur. Harus membayar 90.000. Sila membeli 2 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 3 kg anggur dan membayar 130.000. Tentukan harga per kilogram mangga, jeruk, dan anggur.
Nah, seperti di contoh soal yang sebelumnya, yaitu membuat model matematikanya dulu. Maka kalian buat permisalan. Tadi mangga kita buat permisalan menjadi nilai X. Kemudian jeruk menjadi Y dan anggur menjadi variabel Z. Nah, kemudian kita buat nih. Tadi Aira belinya 2 mangga, 2 kg jeruk, dan 1 kg anggur. Berarti 2X, Y, dan Z. Berarti 221 dengan harga 70.000. Kemudian Bena membeli 1 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 2 kg anggur dan membayar 90.000. Berarti Bena beli 1 mangga, 2 jeruk, 2 anggur, 90.000. Kemudian Sila beli 2 mangga, 2 jeruk, dan 3 anggur dengan harga 130.000. Nah, kemudian dari tabel ini kan udah jelas nih ya, udah kita bikin tabelnya X, Y, Z di sini. Nah, maka kalian tinggal merubah ke dalam model matematikanya sehingga jadi 2X plus 2Y plus Z sama dengan 70.000. Jadi persamaan satu yang ini. Kemudian Bena beli 1 kg mangga berarti X ditambah 2Y tambah 2Z sama dengan 90.000. Maka jadi persamaan yang kedua. Kemudian Sila beli 2 mangga, 2 jeruk, 3 anggur seharga 130.000. Maka jadi 2X plus 2Y plus 3Z sama dengan 130.000. Kemudian langkah selanjutnya yaitu eliminasi atau substitusi dari ketiga persamaan ini. Nah, ini kalian bebas mau menggunakan persamaan 1 dengan 2 dulu, atau persamaan 2 dengan 3, atau 1 dan 3. Ya, awalnya kalian bebas memilih dan memilihnya 2 persamaan. Nah, di sini saya memilih persamaan 1 dan persamaan 2 untuk dieliminasi. Kenapa? Karena saya mengambil variabel, kira-kira variabel mana nih yang mudah untuk kita kurangin terlebih dahulu. Dan kalian harus menguranginya konsisten ya. Misalkan kalian ingin menghilangkannya variabel X, maka nanti harus X semua yang harus kalian hilangkan. Atau kalian mau ngilangin variabel Y, maka semuanya harus variabel Y yang harus dihilangkan. Oke? Nah, di sini saya ngambil persamaan 1 dan 2. Persamaan satunya tadi 2X plus 2Y plus Z sama dengan 70.000. Persamaan keduanya adalah X plus 2Y plus 2Z sama dengan 90.000. Nah, di sini saya ingin menghilangkan variabel Y-nya. Nih, ya. Nah, karena di sini variabel Y-nya nilainya sudah sama, ya, maka tinggal langsung kita kurangkan saja. Oke, sehingga 2X dikurang X sama dengan X. Atau 2 dikurang 1, 1. Atau jadinya X, karena 1 tidak perlu ditulis satunya. Jadi cukup tulis X-nya aja. Gitu ya. Kemudian 2Y dikurang 2Y. 2 dikurang 2 berarti 0, habis. Tidak perlu kita tulis. Kemudian Z dikurang 2Z atau 1 dikurang 2. Maka jadi min 1 atau min Z sama dengan 70.000 dikurang 90.000 adalah minus 20.000. Nah, ini menjadi persamaan yang keempat. Kemudian eliminasi lagi. Nah, ini kalian juga bebas. Tadi kan kita udah 1, 2. Nah, di sini kalian boleh yang kedua, eliminasi yang keduanya boleh 2 dengan 3 atau 1 dengan ketiga. Bebas ya memilih. Yang penting jangan sama lagi yang dieliminasi. Oke. Nah, sama nih, tadi kita di sini ngilanginnya variabel Y, maka di sini kita juga harus menghilangkan variabel Y-nya, harus konsisten. Oke. Nah, di sini saya ngambil persamaan yang kedua dan ketiga. Maka
X plus 2Y plus 2Z sama dengan 90.000. Kemudian persamaan ketiganya adalah 2X plus 2Y plus 3Z sama dengan 130.000. Karena di sini kita mengingin Y dan nilai Y-nya sudah sama, maka langsung kita kurangkan saja. Sehingga X dikurang 2X adalah min X, 2Y dikurang Y adalah 0, maka tidak perlu kita tulis. Kemudian 2Z dikurang 3Z. Berarti 2 kurang 3 adalah min 1 atau min Z. Sama dengan 90.000 dikurang 130.000 adalah minus 40.000. Ini menjadi persamaan yang kelima. Nah, kemudian eliminasi lagi persamaan yang keempat tadi, yang ini, dengan persamaan yang kelima, yang ini nih. Oke, berarti eliminasi X min Z sama dengan min 20.000. Dan min X min Z sama dengan minus 40.000. Nah, di sini kalian boleh mau ngilangin Z-nya atau ngilangin X. Karena kenapa? Karena nilainya udah sama nih. Nilai X dan Z-nya sudah sama-sama 1. Oke. Nah, ini saya hapus dulu coretannya biar terlihat jelas angka-angkanya. Nah, kita eliminasi nih. Nah, di sini saya mau menghilangkan nilai Z. Sehingga X min Z, X dikurang X, ini harusnya garisnya naik ya ke atas ini. Di sebelah sini garisnya. Harusnya begini. Bentar. Kita hapus dulu. Ini harusnya garisnya di sini, terus dikurang di sini ya. Nah, X dikurang min X, berarti min ketemu min jadinya plus. Oke. Berarti X ditambah X jadinya 2X. Min Z dikurang min Z, minus ketemu minus jadinya plus, sehingga min Z plus Z jadinya habis. Kemudian min 20.000 dikurang minus 40.000 jadinya 20.000. Jadi min 20 ditambah 40 jadi 20.000, sehingga X-nya sama dengan 20.000 dibagi 2 adalah 10.000. Oke. Nah, kita sudah dapat nilai X, baru nilai X nih. Maka nilai X-nya kalian substitusikan ke salah satu persamaan. Boleh ke persamaan keempat atau ke persamaan yang kelima. Ya. Kenapa? Karena kita harus substitusiin ke yang punya dua variabel dulu, biar bisa menemukan salah satunya lagi. Gitu ya. Nah, di sini saya memilih persamaan yang keempat untuk memperoleh nilai Z. Sehingga X yang keempat tadi adalah X min Z sama dengan minus 20.000. Maka X-nya tadi kita sudah dapat 10.000. Maka 10.000 dikurang Z sama dengan minus 20. Min Z sama dengan min 20.000 dikurang 10.000. Jadi Z-nya adalah, ini saya tambahin ya, min Z sama dengan minus 30.000. Maka Z-nya sama dengan 30.000. Kenapa kok jadi positif? Karena di sini min sama min, minus ketemu minus jadinya plus. Jadi Z-nya adalah 30.000. Nah, tadi kita sudah dapat X-nya 10.000, Z-nya 30.000. Maka substitusi nilai X dan Z ke salah satu persamaan. Boleh persamaan 1, persamaan 2, atau ke persamaan 3. Di sini saya memilih untuk ke persamaan 1, yaitu 2X plus 2Y plus Z sama dengan 70.000. Sehingga tadi X-nya 10.000, berarti 2 dikali 10 ditambah 2Y ditambah Z-nya tadi 30.000 sama dengan 70.000.
Oke, sehingga 20.000 tambah 2Y plus 30.000 sama dengan 70.000. Yang ini. Kemudian 2Y ditambah 20.000 tambah 30.000 jadi 50.000 sama dengan 70.000. Sehingga 2Y yaitu 70.000 dikurang 50.000. Ini positif, pindah ruas jadinya negatif. Sehingga 2Y sama dengan 20.000 dan Y-nya adalah 10.000. Sehingga kita dapat menyimpulkan harga dari X tadi kita permisalin jadi apa? Mangga. Kemudian Y menjadi jeruk dan Z menjadi anggur. Sehingga harga dari mangga adalah 10.000, anggur adalah jeruk adalah 10.000 dan anggur adalah 30.000. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih. Ya. Contoh lagi yang kedua. Tentukan himpunan nilai dari 2X plus Y dibagi Z dari sistem persamaan berikut. Di sini ada persamaan, 3 persamaan, yaitu X plus Y min Z sama dengan 24. Kemudian 2X min Y plus 2Z sama dengan 4. Kemudian X plus 2Y min 3Z sama dengan 36. Nah, ini kita tandain nih. Yang mana? Persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Oke. Kita tandain ini menjadi persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Nah, kemudian sama seperti yang contoh sebelumnya, contoh yang 1, kita eliminasi 2 persamaan. Kalian bebas memilih mau persamaan 1, 2 dulu, 1, 3 dulu, atau 2 dan 3. Ya. Terserah kalian mau yang mana dulu. Nah, di sini saya memilih persamaan 1 dan persamaan 2 untuk menghilangkan variabel Y-nya. Oke, kemudian kita eliminasi. Nah, lihat di sini, karena di sini saya mau menghilangkan variabel Y-nya ternyata yang pertama positif, yang kedua negatif. Nah, kalau saya menggunakan di sini yang negatif, maka nanti Y-nya tidak akan hilang. Ya, maka saya menggunakan tandanya adalah yang positif ditambah. Sehingga X ditambah 2X adalah 3X. Y ditambah min Y. Karena plus ketemu min tetap min, maka Y dikurang Y habis. Kemudian min Z ditambah 2Z atau min 1 tambah 2 berarti jadinya 1 atau Z. 24 tambah 4 adalah 28. Nah, ini menjadi persamaan yang keempat. Kemudian, lanjut lagi, eliminasi. Tadi kan 1 dan 2 udah nih. Berarti nggak boleh 1, 2 lagi. Berarti bolehnya 1, 3 atau 2 dan 3. Nah, di sini saya mengambil persamaan 2 dan 3. Nah, harus konsisten ya. Kalau tadi yang pertama harus ngilangin Y, maka yang kedua juga harus menghilangkan variabel Y. Sehingga, ini kasih garis nih. Saya lupa dikasih garis. 2 dan 3 sama ngilangin Y-nya. Nah, lihat di sini. Nilai Y-nya belum sama. Maka harus kita samakan. Ya. Yang bawah udah 2. Maka yang atas juga harus 2 nih. Biar sama. Maka yang atas dikali dengan 2, yang bawah dikali dengan 1. Sehingga 2X dikali 2 jadi 4X. Min Y dikali 2 jadi min 2Y. 2 dikali 2, Z sama dengan 4Z. 4 dikali 2 sama dengan 8. Kemudian yang kedua, X dikali 1. Ini dikali 1, maka tetap sama semua ya. Sehingga, nah, sama kayak tadi, nilai Y-nya ada yang positif sama ada yang negatif nih. Maka saya menggunakannya adalah penjumlahan atau plus. Ya. Maka 4X ditambah X jadi 5X. Min 2Y ditambah 2Y habis. 4X ditambah min 3Z berarti 4Z ditambah min 3Z sehingga 4Z dikurang 3Z adalah Z. 4 dikurang 3, 1 gitu ya. Kemudian 8 ditambah 36 adalah 41.
Sehingga dapat persamaan kelima yaitu 5x plus z sama dengan 44. Nah, kemudian eliminasi lagi nih sama yang sebelumnya. Eliminasi persamaan keempat dan persamaan yang kelima. Oke, untuk menghilangkan mencari salah satu entah x entah z gitu ya. Nah, eliminasi nih. 3x plus z sama dengan 28. Oke, sebentar. 3x plus z sama dengan 28. Kemudian 5x plus z sama dengan 44. Oh, di sini nilainya udah ada yang sama nih, yaitu nilai z. Dan dia sama-sama positif. Maka tinggal kita kurangkan di sini. Oke, berarti 3x dikurang 5x. 3 kurang 5 adalah min 2. Z dikurang z, maka habis. 28 kurang 44 adalah minus 16. X sama dengan 8. Substitusi, kemudian kalian substitusikan nilai X yang sudah didapatkan ke persamaan yang keempat atau yang kelima, bebas ya, untuk mencari nilai Z-nya. Kemudian, nah di sini saya mau ngambil ke persamaan keempat, ke persamaan 5 juga boleh ya. Kemudian kita ambil ke persamaan keempat yaitu 3x plus z sama dengan 28. Nah, x-nya tadi adalah 8, sehingga 3 dikali 8 ditambah z sama dengan 28. 3 dikali 8 adalah 24, maka 24 tambah z sama dengan 28. Maka z-nya sama dengan 28 dikurang 24. Maka z-nya dapat 4. Nah, udah dapet nih nilai x dan nilai z. Nah, x dan z-nya kalian substitusikan ke salah satu persamaan, boleh persamaan 1, persamaan 2, atau persamaan 3 untuk mencari nilai y-nya. Di sini saya ngambil persamaan yang pertama, yaitu x plus y min z sama dengan 24. Oke, kemudian x dan z-nya kita substitusi, x-nya 8, z-nya 4 tadi ya, sehingga 8 ditambah y dikurang 4 sama dengan 24. Sehingga 8 kurang 4, 4, jadi 4 ditambah y sama dengan 24. Y-nya sama dengan 24 dikurang 4. Ini kan 4-nya positif ya, pindah ruas jadinya negatif, sehingga y-nya sama dengan 20. Maka tadi yang ditanyakan adalah nilai dari 2x plus y bagi z. Berarti x-nya tadi 8, berarti 2 dikali 8 ditambah y-nya 20 dibagi z-nya adalah 4. Maka sama dengan adalah 21. Gitu ya. Oke. Kemudian, nah nanti di sini ada latihan ya. Ini latihan ketiga. Kenapa namanya latihan ketiga? Karena lanjutan dari latihan yang bab sebelumnya. Oke, di sini hanya ada 3 soal. Ya, yang ditanyain 3x plus 2y min z. Tetap kalian nyari nilai x, y, z. Nah, kemudian nomor 2, perkalian x dikali y dikali z. Nomor 3 yang ditanyakan adalah 5 per 2x ditambah 6 dikali 3y min 3z. Oke. Nah, sampai sini dulu ya videonya. Nanti akan kita lanjutkan yaitu aplikasi dari sistem persamaan linier 3 variabel. Sampai jumpa.